Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini adalah aktivitas pertama kita dalam mata kuliah metodologi pendidikan agama Islam dalam distingsi di pasca sarjana kita, yaitu kepemimpinan transformatif. Dan yang akan menjadi salah satu diskusi kita adalah buku yang berjudul Studi Islam, suatu pengantar dengan pendekatan interdisipliner. Saya memulai diskusi perkuliahan kita dengan buku ini sebagai pendekatan interdisipliner dengan tujuan akhir perkuliahan kita adalah topik-topik penelitian yang ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana Yayan Sorong tidak lagi monodisiplin, tetapi dia multidisiplin, interdisiplin, ataupun transdisiplin. Ini tentu terkait dengan visi yang diemban ataupun wawasan yang diemban kenapa kemudian Yayan harus menjadi UIN dengan tujuan utama bagaimana kemudian tidak lagi ada pengkotak-kotakan dalam ilmu pengetahuan, tetapi antara satu lingkup keilmuan dengan lingkup keilmuan yang lain itu kemudian saling menyapa. Dalam bahasa yang lain kita sebut dengan frontier, ada perjumpaan, ada tapal batas antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain. Oleh karenanya, metode penelitian pendidikan agama Islam dengan distingsi kepemimpinan transformatif yang akan kita selesaikan dalam satu semester ini merupakan upaya untuk melatihkan, kenali, dan juga membangun kemahiran bagi para mahasiswa yang bisa digunakan pada saatnya nanti ketika menulis tesis. Termasuk tentu apa yang menjadi tujuan kita dalam mata kuliah ini adalah ada pembelajaran, walaupun itu adalah teaching and learning, tetapi kemudian kita integrasikan dengan prinsip-prinsip riset, di mana dalam prinsip-prinsip riset ini juga ada kemampuan untuk memverifikasi, kemahiran untuk memverifikasi data-data yang ada, dan yang paling penting juga adalah pada saat yang sama kita berusaha untuk mendapatkan topik yang lagi-lagi saya kemukakan tidak dalam bentuk monodisiplin, tetapi akan sangat bagus jikalau itu multidisiplin ataupun interdisiplin dan berikutnya adalah transdisiplin. Saudara-saudari, satu hal yang harus menjadi perhatian Anda ketika kuliah di pasca sarjana adalah etos belajar, kemampuan untuk membaca. Demikian pula tidak hanya Anda sebagai mahasiswa, tetapi kami juga selaku dosen, tidak terbatas tentu di dosen pasca sarjana, juga harus senantiasa punya kemauan dan punya kemampuan untuk mengupgrade informasi. Apatah lagi dengan abad 21 saat ini melimpah ruahnya informasi, tidak saja dari dosen semata-mata, tetapi juga dari berbagai tempat yang lain. Oleh karenanya, bekal yang Anda harus miliki adalah etos belajar tadi. Bagaimana kemudian saya dapat memverifikasi apakah Anda punya kemampuan untuk membaca atau mengalokasikan waktu untuk membaca, maka Anda kemudian dalam satu semester ini paling tidak ada 8
book review ya yang Anda miliki. Jadi satu orang sebagai bukti mengikuti aktivitas kita di setiap pekan, maka paling tidak satu pekan Anda punya satu book review. Jadi ini cukup satu halaman, dengan demikian akan ada 8 halaman yang Anda selesaikan. Sebagai unjuk kerja bahwa Anda melaksanakan book review selama satu semester ini, dari pekan ke pekan. Saudara-saudari, saya terlupa untuk menyampaikan selamat datang di pasca sarjana kita. Dengan menjadi mahasiswa pasca sarjana, Anda sesungguhnya sudah melangkahkan kaki untuk mencapai kemampuan setingkat ya lebih tinggi berbanding dengan kemampuan sarjana yang sudah Anda raih sebelumnya. Tentu dengan kondisi ataupun sistem pendidikan kita hari ini tidak ada orang-orang yang kemudian langsung loncat di pasca sarjana tanpa kemudian menyelesaikan pendidikan sarjana. Kembali kepada topik bahasan kita, maka apa yang menjadi tujuan utama kita di awal ini adalah menganalisis, mengidentifikasi seperti apa interdisipliner itu, sehingga topik-topik yang menjadi capaian pembelajaran Anda nantinya sebagai unjuk kerja di akhir perkuliahan ini adalah tersusunnya satu identifikasi masalah. Dan ketika kita ingin menjawab identifikasi masalah yang akan kita teliti tersebut, tentu tidak cukup dengan pendekatan pendidikan agama Islam semata, tetapi yang paling penting adalah juga pendekatan interdisipliner. Karya-karya Amin Abdullah terkait dengan integrasi, interkoneksi, ini Anda harus baca secara berkesinambungan, tidak saja seperti buku normativitas, historisitas, atau kemudian metode studi Islam, atau kemudian juga karya-karya artikel jurnal yang ditulis oleh Amin Abdullah, tetapi pada saat yang sama juga Anda melengkapinya dengan tambahan-tambahan yang lain, di mana pemikiran Amin Abdullah terkait integrasi dan interkoneksi ini kemudian sudah berevolusi dan tidak lagi hanya sekedar menjadi diskursus di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tetapi menyebar ke seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam. Di tahun 2020 yang lalu, YAIN Kendari bahkan melaksanakan satu kegiatan secara khusus, yaitu terkait dengan interdisipliner sebagai satu pendekatan keilmuan, di mana dalam konferensi tersebut memberikan kesempatan kepada kita semua untuk turut mendiskusikan bagaimana interkoneksi, interdisipliner dalam menjadi satu landasan pendidikan tinggi, dan dalam hal ini adalah perguruan tinggi keagamaan Islam. Terakhir, saudara-saudari, dengan berada di pasca sarjana berarti adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk kemudian mengupgrade diri, tidak lagi hanya pada kemampuan sarjana, tetapi pasca sarjana. Ini berarti bahwa pendidikan yang kita peroleh dengan di tingkat sarjana S1 yang sering kita sebut adalah harus ditambah speednya, tidak lagi hanya sekedar kemampuan memotret, tapi juga menjelaskan apa arti potret itu. Itu yang perlu dilakukan. Namun demikian adalah tentu kita harus step by step, tahap demi tahap, karena kita juga tidak ingin bahwa dengan menempuh pendidikan di pasca sarjana ini Anda sakit, justru pada saat menempuh pendidikan justru kemudian Anda
terkendala dengan kesehatan, maka yang Anda harus jaga sama pentingnya adalah etos belajar tadi, lalu kemudian tentu kondisi kesehatan yang prima. Demikian pengantar dari aktivitas kita, tatap maya pertama kita. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat-sehat walafiat di tengah kondisi pandemi sekarang ini. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semua membaca secara khusus Al-Fatihah, di mana dosen pascasarjana kita, Yayan Sorong, pada semester yang lalu telah berpulang ke rahmatullah. Tidak saja Allahu Yarham Dr. Munawir Haris, tetapi Allahu Yarham Dr. Saiful, begitu pula Allahu Yarham Dr. Amin Rais, Allahu Yarham Dr. Abbas, dan sebelumnya ada Allahu Yarham Profesor Dr. Saifuddin. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudara-saudari sekalian. Yang menjadi penutup saya, etos belajar, kondisi kesehatan yang harus dijaga karena Anda telah memulai semester 1 pascasarjana ini, lalu kemudian Anda juga harus mulai speednya membaca satu tatap maya, satu buku yang Anda baca, dan Anda menunjukkan sebagai bukti unjuk kerja Anda itu ada resume dari buku ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.